101 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dialog interaktif Kutai Barat menyapa, mengungkap fakta dan realita kehidupan. Kami bahas bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Kutai Barat menyapa hanya di RRI Sendawar. Selamat pagi pendengar. Berjumpa lagi di program Dialog Interaktif Jaksa Menyapa untuk hari ini, hari Rabu 13 Mei 2026. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio kami mendengar dari kantor Kejaksaan Negeri Kutai Barat. Kita perkenalkan dulu narasumber kami di pagi ini mendengar. Yang pertama ada Bapak Diki. Ya. Silakan Bapak Diki, selamat pagi. Selamat pagi Bung Eri, sehat-sehat hari ini kan? Siap, sehat. Ya. Yang kedua narasumber kami yang kedua adalah Mbak Arda ini selaku staf Pidum Kejari Kubar. Selamat pagi Mbak Arda. Selamat pagi. Ya, ini nampaknya mic dari narasumber belum masuk atau bagaimana ini ya? Ya. Pagi Mbak Arda, siap ya? Sehat? Sehat ya. Oke. Baik pendengar, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, Dialog Interaktif Jaksa Menyapa pagi ini akan membahas tentang mekanisme Undang-Undang Restoratif Justice. Ya ini menarik ya, karena di KUHP yang baru ini juga mungkin ada perubahan atau perbedaan. Nanti kita akan membahas dengan dua narasumber kami. Restoratif Justice sendiri ini adalah keadilan restoratif pendengar. Pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitik beratkan pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Alih-alih berfokus pada pembalasan atau hukuman. Ya. Proses ini melibatkan dialog dan mediasi untuk mencapai kesepakatan adil yang memperbaiki kerugian serta mengembalikan situasi seperti semula. Nah, seperti apa mekanisme atau penerapan restoratif justice di Indonesia saat ini dan apa nanti manfaatnya, keuntungannya, dan penerapannya saat ini sejauh mana sudah. Kita langsung saja mendiskusikan hal ini, tema ini dengan kedua narasumber kami. Mungkin dengan siapa dulu nih ya, Mbak Arda ya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi Mbak Arda ya, ini adalah pendekatan hukum yang sebenarnya lebih ke gampangannya itu mungkin udah nggak usah dilanjut lagi, kita damai aja gitu antara kedua belah pihak gitu ya. Nah, untuk penerapannya sendiri di Indonesia, khususnya di Kutai Barat, restoratif justice ini seperti apa nih Mbak sejauh ini? Nah, karena kita sejak 2 Januari 2026 berlaku KUHP baru Ya. Di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Ya. Itu
Mekanisme keadilan restoratif itu diatur di pasal 79 sampai 88. Nah, keadilan restoratif itu kayak bertumpu pada pemulihan kembali. Jadi pemaafan, ganti rugi kepada korban. Terus sama perbaikan kerusakan. Misalnya kan di pencurian. Dia minta restoratif justice, barang dikembalikan, ada pemaafan. Jadi pemidanaannya berhenti ya kan Pak Diki. Seperti itu. Keadilan restoratif ini tapi nggak semua tindak pidana bisa dilakukan RJ ya kan Pak. Ada ketentuannya. Ada ketentuannya, ada syaratnya, ada ketentuannya. Ya, siap. Jadi ada dikecualikan tindak pidana yang tidak bisa di RJ. Itu tindak pidana terhadap keamanan negara, negara sahabat, kepala negara sahabat, serta wakilnya, tindak pidana ketertiban umum, dan tindak pidana kesusilaan. Terus terorisme tidak bisa di RJ, korupsi tidak bisa, kekerasan seksual tidak bisa. Tapi ada pengecualian kekerasan seksual itu kalau pelakunya anak. Kategori anak. Kategori anak. Jadi di UU SPPA ada Pidana anak. ya ada yang namanya diversi. Oke, siap. bisa. Itu beberapa ini ya ketentuan yang bisa RJ sama yang nggak bisa RJ. Nah tadi ada menarik nih, ada kasus pencurian mungkin yang oke lah masih belum dikatakan korupsi. Korupsi kan sebenarnya pencurian juga ya, tapi beda ya dalam hal ini ya. Oke. Kalau korupsi itu nggak bisa RJ. Tidak bisa Pak. Sekecil apapun dia korupsinya mungkin ya. Tidak bisa. Tidak bisa ya. Pokoknya kalau dia bunyinya korupsi sudah merugikan negara walaupun nominalnya anggaplah 1 juta 2 juta anggaplah seperti itu kan tetap saja korupsi gitu ya. Berarti nggak bisa RJ. Tidak bisa. Tidak bisa ya. Iya. Tapi kalau pencurian yang bukan hubungan dengan negara bisa RJ ya. Saya mencuri di Pak Diki ban mobilnya, velgnya. Siap. Bisa di RJ. Oke, mau menambahkan Bang Diki? Baik, Bung Eri. Jadi secara simpelnya, kalau kita bilang secara sederhana itu RJ kan gimana? Apa yang disampaikan sama teman saya ini Mbak Arda bahwa gimana ceritanya penyelesaian perkara ini dilakukan di luar persidangan, baik di tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai pun persidangan pun ada. Akan tetapi biasanya tiap-tiap tahap itu sudah ditawarkan di penyelesaian melalui mekanisme RJ. Di mana bahwasannya syarat-syaratnya yang pertama tadi seperti ini tindak pidana yang dilakukan pertama kali itu yang pertama yang pelaku. Yang kedua nilai kerugiannya kalau di kami itu di pedoman 15 tahun 2020 disebutkan bahwa tidak boleh lebih daripada 2.500.000. Itu kalau korupsi. Enggak, ini untuk perkara yang akan diselesaikan mekanisme RJ. Ya, siap. Kalau korupsi kan nggak bisa tuh Bung, karena mekanismenya korupsi itu di mana itu masuk extraordinary crime, tidak bisa untuk diselesaikan secara RJ. Baik. Nah, kemudian gimana kita sebagai jaksa peneliti, jaksa penyidik, melalui tahapan di penyidikan kita berupaya untuk memulihkan kondisi pada keadaan semula. Misalnya dalam hal tindak pidana penganiayaan yang saya kasih contoh. Di situ misalnya kita berusaha mendamaikan antara korban dan pelaku. Dengan apa? Ada syarat-syarat mungkin dari pelaku dimintain syarat untuk biaya pengobatan, terus selama korban beristirahat tidak bisa bekerja, kemudian ada uang tali asih itu untuk menutupi gimana ceritanya misalnya korban ini kepala rumah tangga. Nah seperti itu, dimana kalau dia nggak kerja siapa yang mau menafkahi dia selama dia di rumah. Seperti itu sih. Ada pertimbangan-pertimbangan itu ya. Betul. Oke, baik. Tadi Bang Diki sempat menyebut syarat untuk restoratif justice juga salah satunya tidak boleh menjadi tersangka belum pernah. Ini belum perlu harus pertama kali. Ya, pertama kali gitu ya. Kalau sudah residif tidak bisa. Secara otomatis hangus gitu. Berarti haknya itu ya. Haknya. Oke, baik Nah untuk di Kutai Barat sendiri seperti apa nih Mbak Arda penerapan
restoratif justice di Kutai Barat? Kutai Barat ada satu. Masyarakatnya sudah tahu tentang manfaat mengetahui gitu ya, manfaat dari restoratif justice itu. Sudah dan Sudah ya? ada penerapannya waktu itu 2025. Ada, sudah ya? Sudah ada di Oke. Kutai Kasus Barat. apa itu kalau boleh tahu? Mbak? Pencurian. Pencurian ya. Jadi dari pihak mana nih yang menawarkan untuk restoratif justice atau RJ ini? Kepolisian atau dari Kejaksaan ya? Kalau Jadi mediasi dulu ya kayak Bung Diki ya? Mediasi iya, jadi kita pertemukan antara pelaku, korban dengan ada tokoh masyarakat, kemudian ada kami sebagai jaksa mediatornya, juga ada pimpinan kami biasanya Pak Kasipidum atau teman-teman untuk melakukan misalnya bahasanya itu tokoh masyarakat ya. Maksudnya untuk kita membahas mediasi gimana nih. Ini ada penyampaian kita sampaikan bahwa untuk bagaimana si pelaku ini mau bertanggung jawab dan diikat baiknya, mengganti kerugian misalnya pencurian kendaraan itu dikembalikan, misalnya ada rusak dia perbaiki seperti itu. Nah, alangkah indahnya jika misalnya permasalahan seperti itu kita selesaikan dengan baik-baik. Nah, bahwasanya kalau kita zaman dulu di sini musyawarah lah gitu ya penyelesaian perdamaian ya gitu. Nah, di sini tapi jangan di underestimate kan bahwa semua perkara bisa di RJ. Nah, itu tadi enggak semua apa yang dibilang sama Mbak Arda kayak korupsi, terorisme itu nggak bisa Nah, seperti itu. Oke, Mbak Arda, ini kalau restoratif justice tadi ada beberapa syarat-syarat juga. Kalau dulu sebelum mungkin belum ada undang-undang RJ ya, bukankah pendekatan semacam ini juga ada di hukum kita? Tapi mungkin bedanya kalau dulu proses tetap jalan, hukum tetap jalan itu walaupun mungkin sudah berdamai. Atau bedanya apa nih restoratif justice yang memang sekarang di Undang-Undang KUHP baru dengan yang sebelumnya? Sebenarnya semuanya di internal kelembagaan ada. Kalau di kejaksaan itu Perja ya, Perja nomor 15 tahun 2020. Di kepolisian ada. Perkap Kapolri biasanya. Di kepolisian ada aturannya sendiri, di pengadilan pun ada. Jadi gini, izin nambahin dalam hal kenapa RJ ini ada di setiap institusi dengan pedoman internal di mana kita berinduk tetap ke hukum acara pidana di situ. Kita mengadopsi di mana penyelesaian perkara sebelum memasuki ke ranah persidangan. Seperti itu. Oke. Kalau sebelum ada undang-undang RJ ini dulu Pak Diki gimana nih? Ketika ada kesepakatan untuk damai, apakah sama juga nih? Kalau dulu kan belum ada mengenal RJ, damai misalkan sudah damai nih. Hukum tetap berjalan, konsekuensi tetap berjalan atau gimana? Jadi gini kalau kita untuk mengadopsi di wilayah Kutai Barat dan Mahkamulu ya, dengan ada namanya penyelesaian di luar persidangan misalnya sidang adat. Jadi biasanya kan proses hukum tetap jalan walaupun ada pemaafan dan seperti itu ya. Nah, biasanya itu kenapa proses tetap jalan walaupun sudah ada penyelesaian di luar persidangan. Nah, di mana pada saat momen tersebut proses hukumnya pun tetap berjalan dan kami pun tetap mempertimbangkan di mana sudah ada permintaan maaf atau itikat baik atau perdamaian antara korban dan pelaku. Nah, jadi itu jadi bahan pertimbangan kami di persidangan sehingga dalam hal untuk bagaimana nanti kita memberikan penuntutan. Nah, itu sebagai faktor pertimbangan yang meringankan. Di situ untuk poin kami bahwa memang ada upaya itikat baik dari pelaku untuk meminta maaf pada korban dan korban pun memaafkan baik di persidangan maupun di luar persidangan di mana dibuktikan dengan surat, biasanya di surat yang dibuat pernyataan seperti itu bahwa terdakwa telah meminta maaf dan korban memaafkan. Simpelnya seperti itu. Jadi pertimbangan kami sebagai jaksa untuk melakukan penuntutan, dasar penuntutan kami bahwa sudah ada perdamaian di persidangan. Seperti itu. Jadi biasanya juga pun itu sebagai indikator hakim untuk memberikan vonis. Di mana vonis itu pasti akan lebih ringan daripada yang tidak ada itikat baik sama sekali. Gitu. Itu yang dulu. Ya. Kalau yang sekarang sudah
kesepakatan mengambil restoratif justice ini antara dua belah pihak, ya sudah, nggak usah dilanjut lagi. Ya. Kayak gitu ya, Nah, seperti itu. tapi gambarnya. mekanismenya ada alur-alur yang harus dijalani. Di tiap penyidikan pun penyidik dari pihak kepolisian, penyidik Polres biasanya memberikan informasi bahwa ini bisa diselesaikan dengan RJ. Bagaimana? Mereka pun berpedoman dengan Perkap Kapolri. Nah, ketika gagal misalnya Bu di tahap penyidikan, bisa juga di tahap penuntutan di kami. Nah, jadi kami juga bisa memfasilitasi untuk dilakukan RJ, di mana dalam hal RJ di internal kami prosedurnya itu bertahap dan berjenjang. Sampai pimpinan kami yang di pusat, apakah dalam hal ini disetujui untuk diberikan RJ atau tidak. Nah, kemudian jika disetujui bahwa ini sudah ada perdamaian, sudah ada seterusnya, maka sesuai KUHAP yang baru, kita wajib meminta penetapan dari pengadilan untuk statusnya menghentikan perkara seperti itu. Kurang lebih 2-3 hari lah. Wajib itu untuk kita memberikan permohonan kepada pengadilan untuk keluar penetapan seperti itu. Oke, tapi ini berarti menariknya di Undang-Undang RJ ini, kalau sudah kesepakatan RJ ya sudah, berarti intinya tidak diperpanjang lagi, tidak ada kelanjutan proses hukum. Tidak ada proses hukum lagi. Oke, lanjut ya. Tapi pengecualian Bung, Ya. jika nanti dia ditemukan kembali melakukan mana, secara otomatis RJ itu hangus. Dalam arti tidak bisa kita upayakan lagi. Di mana itu kesempatan yang kita berikan untuk dia misalnya mawas diri, introspeksi diri seperti itu. Siap. Mbak Arda, saat ini ketika undang-undang restoratif justice tadi memang sudah diterapkan, ya, berarti semua penegak hukum selalu menerapkan pendekatan RJ dulu ya, ketika mendapati masalah gitu ya, ada kasus gitu ya. Kalau memang bisa RJ, selalu melakukan pendekatan dulu nih, mempertemukan kedua belah pihak untuk mediasi, terus menempuh jalur RJ, seperti itu Mbak Arda ya? Iya benar. Karena KUHAP yang baru ini kita seperti bertransisi dari retributif ke restoratif. Dari hukuman ke pemulihan kepada korban, seperti itu. Terus tadi saya mau tambahkan, kan 9 ya, yang nggak bisa di RJ Yang nggak itu bisa di ditambah, terus pidana yang diancam dengan penjara 5 tahun atau lebih itu juga tidak bisa di RJ. Kasus apapun itu? Apapun ancamannya, Kalau ancaman hukumannya lebih dari di atas 5 tahun. Kecuali karena kealpaannya. Kealpaan itu seperti tindak pidana lalu lintas ya. kemungkinan bisa. Karena luka berat misalnya gitu. Terus tindak pidana terhadap nyawa orang, pembunuhan nggak bisa di-RJ kan Pak? Tuh. Terus tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, terus tindak pidana narkotika kecuali berstatus sebagai pengguna. Jadi kalau dia memiliki, menguasai, mengedarkan, memperjualbelikan narkotika itu tidak bisa di-RJ kan Pak? Narkoba lah intinya ya. Narkoba. Kalau pengguna Pengguna tetap kita kembalikan ada namanya sistem TAT, tim asisten terpadu. Nanti kita melakukan pemeriksaan statusnya sebagai apa? Apakah nanti kita kategorikan sebagai penyalahguna atau pengedar atau pembeli atau pemakai? Kayak gitu sih. Bang Diki, ketika memediasi kedua belah pihak yang sedang berseteru nih ya, kasus tertentu lah ya, yang hukumannya anggaplah memang di bawah 5 tahun. Pastikan setiap penegak hukum mencoba untuk melakukan RJ lah ya, seperti ya. Pasti dikedepankannya itu dulu ya. Kita mengedepankan RJ. Susah nggak sih memediasi orang yang lagi berkonflik seperti itu? Jadi gini Bung, gimana kayak misalnya ada korban yang masih tidak terima terhadap pelaku, pasti saya tidak mau Pak, saya tidak mau ini, saya maunya proses hukum tetap jalan, saya mau pelaku dihukum berat. Nah itulah bagaimana kita punya trik untuk meyakinkan korban, bukan dalam hal untuk kepentingan terdakwa ya. Kita gimana bahwa ini penyelesaiannya dengan syarat tadi, bahwa si pelaku mau mengganti kerugian, si pelaku dapat memberikan tali asi sebagai syarat, misalnya tadi sebagai korban, dia korban penganiayaan itu tadi, dia dipukul, dia ini merasa sakit, terus biaya pengobatan ini kan diganti kan. Nah disitulah gimana ceritanya, apalagi kalau misalnya ini masih ikatan saudara, di sini kan agak
kental nih sepupu berapa kali begitu kan. Kita upayakan di situ. Ini masih saudara kok malah saling lapor misalnya. Seperti itu. Jadi kita gimana ceritanya untuk mendamaikan, musyawarahkan untuk penyelesaian di luar persidangan gitu. Itu emang agak susah. Agak susah ya. Tapi gimana nih selama menangani mediasi? Saya biasanya mendampingi aja. Mendampingi aja. Itu nggak serta merta langsung. Itu tuh ada surat kesepakatannya biasanya antara pelaku sama korban. Misalnya dia minta ganti rugi ini, itu tuh harus dipenuhi ada jangka waktunya. Bisa juga RJ itu dibatalkan kalau misalnya dalam hal kesepakatan tidak dipenuhin. Gitu. Bisa jadi RJ itu tidak semena-mena berhasil. Enggak, pasti ada di mana tidak 100% berhasil dan ada pasti putus di situ dalam arti gagal. Putus tengah jalan lah ya. Berarti itu. nanti gugur langsung lanjut lagi ke tahap berikutnya. Gitu. Karena gagal dari pemenuhan. Ada beberapa syarat yang diminta korban tetapi tidak terpenuhi semua misalnya ya. Dan akhirnya korban memutus untuk dibatalkan aja. Akhirnya lanjut lagi gitu ya. Oke, siap. Tapi dengar untuk Anda yang mau bergabung di program Dialog Interaktif Sama-Sama pagi ini, silakan bisa hubungi kami di 0812 505 23 938 ya. Kita tunggu atensi dari pendengar yang mau bergabung ya. Mungkin pertanyaan-tanya mengenai restoratif justice ini ya. Di mana ini sudah diberlakukan ya di KUHP baru Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 nih pendengar ya. Seperti apa tadi penerapannya sudah berlaku nih? Sudah ada nih digubar ya, Mbak ya? Sudah sejak 2 Januari itu KUHP sudah berlaku yang sudah berlaku dan sudah ada yang memanfaatkan itu, maksudnya mengambil manfaat dari RJ. Tiap tahapan sudah ada. Ada berapa kasus nih Bang Diki yang sudah RJ? Kalau di kami setiap tahun itu kita minimal 3. Nah dari RJ pun ini pun sebelum KUHP berlaku kita udah upayakan di tahun 2020 sampai sekarang pun kita masih upayakan di situ. Walaupun KUHP ini belum ada. Masih pakai KUHP lama kan sekarang KUHP baru tahun 2026. Jadi sesuai pedoman Jaksa Agung, Jampidum, perihal teknis RJ SOP seperti itu kita udah upayakan di mana kita bergerak untuk tadi daripada represif kita ke retributif misalnya pembinaan. Nah, saya tambahkan sedikit di KUHP baru pun sanksi pidana itu ada namanya tindakan, misalnya kerja sosial. Nah, dilakukan pengawasan oleh Bapas, dilakukan pengawasan oleh Dinas Sosial. Nah, jadi kita berusaha untuk gimana pelaku ini dapat dibina juga nggak sebatas untuk memberikan efek jera dalam penjara seperti itu. Oke, baik. Kita menuju ada atensi dari pendengar, kita baca dulu. Dari Pak Hendrikus di Ngenyan Asa ya. Ini bisa dijawab oleh Mbak Arda juga. Jika tidak sengaja membunuh pelaku begal misalnya, keluarga begal menuntut kita, apakah keluarga tersebut bisa dituntut balik lewat pencemaran nama baik? Ya, dari Pak Hendrikus di Ngenyan Asa. Silakan mungkin bisa ditanggapi. Pelaku begal. Dituntut pencemaran nama baik. Tidak sengaja membunuh pelaku begal, keluarga begal menuntut orang tersebut. Apakah keluarga tersebut bisa dituntut balik lewat pencemaran nama baik? Oke. Jadi izin menanggapi perihal tersebut kita bisa bercermin di kasus Sleman, di mana copet itu. Oh, yang Sleman itu. Nah, jadi kita coba bisa, ini kan kita analogi kasus lah Om ya. Kita boleh bercermin daripada kasus Sleman di situ. Nah, secara perbuatan di mana untuk ada namanya upaya untuk membela diri, daya paksa, kita mengadopsi di situ. Akan tetapi tidak juga kita untuk melupakan bagaimana perbuatan-perbuatan uraian fakta nanti misalnya dari kasus tersebut. Kita lihat apakah ini bisa diupayakan di jalur pemidanaan itu seperti proses hukum seperti itu. Apakah kita bisa melihat dari kasus yang Sleman itu, kalau misalnya pertanyaan dari Bapak Hendrikus ini, ya mirip-mirip seperti kasus di Sleman di situ. Gitu. Nah,
jangan sampai kita juga sebagai APH dituntut untuk bisa memproses pidana, kemudian ada dorongan dari masyarakat. Bagaimana bisa ndak ini kita sebagai masyarakat kok malah jadi dari korban jadi pelaku, nah, agak simpang siur di situ. Nah, mungkin kalau ada peristiwa memang benar-benar ada di Kutai Barat, mungkin kita bisa melihat bagaimana kita dengan mencermati semua uraian perbuatannya, apakah ini bisa dilakukan pemindanaan atau bisa dilakukan dengan ada alasan yang dua itu, alasan pemaaf, alasan pembenar, dan ada daya paksa di situ. Oke. Ada yang mau ditambahkan nih Mbak Arda? Cukup ya. Tadi ada beberapa manfaat dari restoratif justice, seperti misalnya bagi korban memulihkan keadaan, mendapatkan ganti rugi dan mengurangi trauma karena adanya kepastian serta penghormatan langsung dari pelaku. Mungkin manfaat-manfaat lain dari restoratif justice bisa ditambahkan, Mbak Arda? Dari restoratif justice, dia menangani akar penyebab perilaku kriminal. Jadi yang mau jadi menekan tingkat pengulangan tindak pidana atau residivis. Nimbrung lagi. Gimana? Apa sih manfaatnya RJ kan gitu, Om? Satu nih, di luar dari yang disampaikan tadi, kalau misalnya ini si pelaku telah di PNRJ, alangkah lebih banyak dia bisa untuk menjadi kayak misalnya whistleblower system, misalnya begitu. Misalnya cerita di mana dia sebagai atau jadi kolaborator lah bahasanya begitu. Dia bisa menceritakan, ini saya disuruh ini tadi, nah dia bisa lebih terbuka. Jadi di Kuhap Baru pun ada namanya pengakuan bersalah, tapi itu nanti diproses di persidangan. Jadi ada pengakuan bersalah, kemudian di mana manfaat dari pengakuan bersalah bagi pelaku ya 2/3 hukuman tidak boleh lebih daripada 2/3 tuntutan pidana, seperti itu. Oke. Bung Diki, ini kalau tadi ada manfaat-manfaat tadi, meskipun mungkin agak berat ya tadi dalam proses untuk menuju restoratif justice tadi mungkin juga prosesnya agak berat itu ya. Setidaknya dengan adanya restoratif justice ini yang mungkin sangat dirasakan oleh masyarakat itu ya, mungkin tidak jadi mengantongi status narapidana lah seperti itu ya. Ya, berhentilah dan sudah pasti jelas status hukumnya dia tidak sebagai tersangka, dia tidak sebagai terdakwa atau terpidana. Akan tetapi saya kembalikan itu lagi Bung, ketika dia sudah mendapatkan upaya RJ dari tiap-tiap tahap itu, alangkah indahnya dia bisa berbaur lagi ke masyarakat, bukan malah untuk, karena biasanya pelaku RJ ini sempat ditahan di sel di tahap penyidikan, penuntutan, ya kan. Jangan sampai nanti malah istilahnya dia dapat ilmu di dalam, baru setelah dia dapat RJ dia keluar untuk mempraktekkan ilmu yang didapat di dalam tadi. Nah, ini real ada seperti itu. Ada malah ya. Ada. Malah kalau masih mengingat, mohon maaf kalau ini agak menyinggung oknum, di Kutai Barat sendiri pun ada tahun berapa itu dia dikeluarkan dari sel kena upaya ADRJ, malah melakukan tindak pidana yang lebih besar lagi dan bisa menyangkut nyawa. Nah, saya tidak akan sebut di situ. Ini pun terjadi di Kutai Barat. Saya sendiri menangani perkara itu. Saya sendiri yang sidang sampai selesai. Oke, Mbak Arda, kalau di Kutai Barat sampai saat ini sudah ada beberapa kasus Pak yang sudah dilakukan pendekatan RJ sampai sejauh dari Januari sampai saat ini? Januari sampai saat ini masih berjalan, belum. Masih berjalan. Menunggu tahap 2. Biasanya RJ itu dilakukan pada saat tahap 2 kan. Penyerahan tersangka sama barang bukti. Iya, saat penyerahan dari kepolisian. Tadi kan ada beberapa ketentuan untuk yang tidak bisa RJ. Salah satunya kasus asusila. Dari Kutai Barat sendiri, kasus asusila seperti apa Mbak Arda? Agak tinggi atau gimana? Sayang sekali nggak bisa RJ. Asusila. Lumayan ada tinggi. banyak.
Banyak. Banyak. Tapi mau nggak mau harus diproses ya. Nggak bisa RJ. Soalnya begini, Pelakunya apalagi bukan anak. pelaku orang dewasa, korban anak kandung lagi. Nah, Tapi kan tadi ada penguculannya, kalau pelakunya masih di bawah umur masih RJ. Iya, tapi itu kan biasanya pacaran. Iya, tapi gimana? gini Om, untuk ini ya meluruskan ya, di mana dalam hal tidak ada istilah suka sama suka itu tidak ada. Itu yang saya garis besarkan di Iya. situ. Tidak ada di Undang-Undang Perlindungan Anak, di tidak ada hal seperti itu. Nah, biasanya pelaku ini kan mengatasnamakan rasa sayang, rasa suka untuk bisa melakukan persetubuhan di situ atau tindak pidana kekerasan seksual baik cabul ya. Nah, jadi di kami, pandangan kami sebagai jaksa itu ya dalam hal pelaku mau dewasa mau anak-anak ya tetap kami laksanakan upaya hukum dulu. Nah, tapi di dalam pelakunya anak itu kita mengadopsi namanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, kita coba tapi dengan ancaman pelaku ABH, anak berkonflik dengan hukum ini melakukan kekerasan seksual itu tadi sudah hangus. Sekarang ancaman pidananya di atas 5 tahun. Seperti itu. Jadi gugurlah untuk melakukan upaya misalnya kalau anak-anak namanya diversi gitu. Oke, Mbak Arda, ini kan sudah disahkan Undang-Undang Restoratif Justice. Di sisi lain memberi banyak manfaat nih sebenarnya, tapi lebih memberikan manfaat kepada siapa nih? Kepada pelaku apa korban nih? Nah, sebenarnya kalau kita tanyakan ke publik ya, khususnya bagi bagi masyarakat yang pernah menjadi korban ketika ditawari restoratif justice atau RJ ini, rata-rata kan tadi susah ya untuk melakukan mediasi dan segala macam. Pasti korban kekeh lah dengan nggak mau, kita proses aja selanjutnya. Sebenarnya untungnya dari sisi korban apa lebih ke untungnya lebih ke pelaku apa korban sih kalau RJ ini? Sebenarnya kita menitik beratkan biar lebih di korban ya, karena ada ganti rugi, ada pemaafan dari korban, ada tali asih, dikembalikan keadaan seperti semula. Jadi kita lebih ke korban. Harusnya karena pemanfaatannya Jadi berada di samping korban. Jadi si pelaku pun ya walaupun dia nanti dapat RJ, tetap dia harus memenuhi apa yang sudah hilang atau rugi dari si korban tadi ya. Sesuai kesepakatan berdua itu ya. tersangka dan korban. Oke. Jadi intinya kalau memang ada kesepakatan RC, pasti keduanya mendapatkan untung lah ya. Dan si pelaku pun selain efek jerah juga dia harus tanggung jawab moral dan mengganti segala kerugian yang sudah ini, dan itu kan beban juga ya Pak Diki ya. Sangat beban. Apalagi kalau sampai dia juga nggak punya belum punya persiapan lah untuk mengganti semua materi itu misalnya. kan ada jangka waktunya soalnya. Berapa jangka waktunya Mbak? 7 hari. Kesepakatan tergantung kesepakatan. 7 hari tergantung. 7 hari ya Mbak Bang Diki ya. Itu kalau nggak 7 hari itu harus terpenuhi ya. Kalau lewat sudah langsung gugur atau boleh si korban oke lah saya kasih waktu tenggang lagi. Tergantung kembali lagi namanya di situ kita mediasikan. Ternyata korban masih melakukan kesempatan. Ya terserah antara kedua belah pihak, tapi kita sebagai mediator atau fasilitator namanya. Jadi kita memfasilitasi aja antara pertemuan korban dengan pelaku. Biasanya kan karena pelaku di dalam, keluarganya yang juga datang untuk bisa mempersiapkan apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan upaya RJ itu. Baik, masih kami tunggu atensi dari pendengar yang mau bergabung, silakan di 0812 505 23938. Boleh kita baca lagi satu pesan masuk dari Bang Aswin ya di Sekolah Darat. Izin, kalau kita lihat sekarang tidak sedikit publik menilai restoratif justice rawan disalahgunakan oleh pihak yang punya kekuasaan atau pengaruh. Ya, ini yang menjadi pertanyaan kami. Bagaimana kejaksaan menjamin penerapannya bebas dari intervensi? Boleh silakan Bang Diki atau mungkin Mbak Arda, silakan. Kamu atau aku? Dari Bang Aswin ya. Oke. Baik Bang Aswin, saya sampaikan. Di sini kami jaksa diwajibkan untuk profesional dan berintegritas, Bang. Di mana
dalam hal upaya RJ memang pasti ada momentum di mana banyak intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk gimana bahasanya itu RJ ini harus diwujudkan gitu. Akan tetapi kita juga lihat dari segi pelaku dan korban apakah ini bisa diupayakan atau tidak, karena kita yang pegang berkas di situ, kita melihat di situ ternyata jika tidak pun kita tidak akan akomodir di situ. Tapi jika memang bisa kita upayakan. Akan tetapi biasanya pun yang bermain di situ pun bukan dari kita, malah dari kedua belah pihak sendiri itu sendiri, di mana ada momentum ini bisa RJ. Ada momentum ini bahasanya gini secara simpelnya. Ini bolehlah kita berdua RJ antara korban dan pelaku, saya kasih. Tapi saya minta segini. Nah, itu bukannya malah bukan untuk menyelesaikan, itu malah bikin masalah baru lagi. Padahal harusnya ada kesepakatan dulu, kecuali kalau si pelaku tidak keberatan di situ. Tapi kalau keberatan, nah udah termasuk dalam hal pemerasan di situ. Iya. Nah, Bisa berimbas ke pemerasan ya. Nah, iya seperti itu, Bung. Bukankah diatur ya, Bang Diki? Misalnya, ada nilainya di situ. nilainya dibatasi kan? Dibatasin, tidak serta merta ini misalnya minta sekian digit, sekian nominal. Iya. Baru aku mau RJ, enggak bisa. Nggak bisa ya. Dia paling banyak kategori 2. Ada benda kategori. Kategori 3. Tiga. Berapa Pak kalau kategori 3? Kategori 3 itu maksimal 50 juta. Di situ Itu sudah yang paling berat ya. sudah Itu ada di nominalnya. pasal 80. Ya, jadi nggak bisa yang kamu kalau mau RC, saya minta kamu Ya, siapkan misalnya itu ya. Dalam hal itu kan malah jadi simpang siur. Kita posisinya RJ ini sebagai alat untuk bisa memeras gitu. Siap. Nah, makanya kami Jadi, di dalam RJ pun dikasih tahu. Iya. Pokoknya perkara ini selesai tanpa ada imbalan atau apapun. Kalian nggak boleh terima spesial pun misalnya begitu. Itu pun kami tatakan di situ. Ada surat pernyataan dari kami pun bahwa memang penyelesaian ini untuk mengakomodir di mana di tahapan kami, di tahapan penyidik pun, di tahapan pengadilan pun sudah perkara ini selesai dan jangan ada bahasanya nanti untuk intervensi kanan kiri lagi gitu, Bu. Mekanisme RJ itu tanpa paksaan, nggak boleh intimidasi, nggak ada tekanan, tipu Apalagi daya, nggak pemerasan ada di ancaman kekerasan gitu. Itu kalau di depan penegak hukum, mungkin seperti itu Ya penerapannya. mungkin Oke. kita nggak tahu Ya, kembali ke personal gini lagi. Mbak Arda, misalnya nih sudah tahu nih sepakat seperti itu, tapi di belakang sana, di belakang ya, misalnya si korban minta, oke ini kan saya maksimal kan 50 juta nih, anggaplah yang paling berat tadi Bang Diki. Tapi saya nggak mau kalau kamu cuma 50 juta. Bisa nggak nanti si yang tadinya si pelaku malah justru balik menuntut dia tidak pemerasan, menutup, tidak menutup kemungkinan ya. Bisa jadi. Nah, tapi kan bahasanya kan gini, kan sudah ada kesepakatan nih. Iya. Kesepakatan itu di mana tidak boleh ada penuntutan di kemudian setelah RJ dilaksanakan. Misalnya si pelaku pun harusnya tidak boleh menuntut lagi ke korban, misalnya melaporkan lagi bahasanya. Iya. Nah, tapi kita masih bisa fasilitasi di mana itu tidak diperbolehkan. Jika masih tetap dipaksakan, terserah lagi itu mau dikategorikan sebagai tindak pidana atau dikategorikan sebagai tali asi. Itu lagi, Bu. Gitu. Iya. Tadi kalau bisa misalnya pemerasan bisa dituntut balik malah Bung Diki ya atau gimana? Kemungkinan besar bisa terjadi terbalik itu. ya? Karena kami pun dalam hal untuk mengajukan upaya RJ ini pun kita pun tidak ada minta spesial apapun, itu memang hati nurani kami bahwa ini bisa didamaikan karena kesalahannya pun Nggak besar-besar amat. tidak besar ya. Kemudian ini pun baru pertama kali misalnya nih Bung, usia lanjut pelakunya misalnya karena dia misalnya nih yang sering kita lihat RJ di mana-mana misalnya dia mencuri HP untuk ekonomi. Iya. Untuk dia makan. Nah, itu tidak dibenarkan memang, tidak ada alasan pemaaf benar pun mencuri itu tidak diperbolehkan. Akan tapi kita melihat kembali uraian faktanya, peristiwanya bagaimana. Oh, ternyata dia mencuri untuk makan, untuk keluarga yang di rumah karena memang saat itu dia sudah bingung, tidak ada pekerjaan yang bisa dilakukan. Akhirnya hal itulah terjadi. Nah, ternyata setelah
melihat kasus posisi itu, korban pun ternyata emang keluarganya tidak mampu dan sudah akhirnya untuk makan, akhirnya ada kesepakatan di mana si pelaku pun bisa mengembalikan barang tersebut dalam keadaan seperti semula. Misalnya dia bisa ngambil HP lagi dari penjual dan seterusnya. Nah, seperti itu. Oke. Jadi Mbak Arda, kesimpulannya RJ ini bisa saja disalahgunakan ya dalam penerapannya ya. Dan tidak selalu menguntungkan si pelaku, karena juga menguntungkan si korban. Gitu. Dan bisa saja nanti di belakang malah justru ada indikasi pemerasan dan sebagainya ya. Baik, ada lagi Cici Meong, ya maksudnya di pendengar kami ada bernama Cici di Empas ya. Pak, kejaksaan dalam prakteknya apakah pernah ada pengajuan restoratif justice yang ditolak jaksa karena dinilai hanya formalitas, sementara perdamaian substansial belum terjadi? Pak Cici di Empas. Baik, Mbak Cici di Empas ya. Dalam hal kita untuk upaya RJ, semua tahapan saya ulangi lagi dari awal lagi, bahwa setiap proses misalnya di penyidikan pihak kepolisian udah mau upayain RJ tapi gagal. Nah, kita pun dalam hal berkoordinasi dengan penyidik disampaikan, Pak, kemarin kita misalnya sudah RJ di penyidikan tapi gagal. Nah, mungkin di tahapan kami pun bisa dilakukan RJ tadi di tahap penuntutan oleh penyidik, oleh jaksa peneliti, maaf. Nah, di situ kami juga berkoordinasi dengan penyidik. Kemarin gagalnya di mana? Apakah ada kesepakatan yang belum dipenuhin atau memang ada faktor lain di luar kesepakatan itu? Nah, biasanya itu pun kami menelaah di mana ternyata permasalahan di sini. Dan syarat untuk kesepakatan itu harus dipenuhi juga, Bang. Kalau enggak pun kita enggak juga mau memfasilitasi itu. Iya. Di mana syarat itu wajib untuk dilaksanakan oleh para pihak, apalagi oleh pelaku tindak pidana. Nah, jadi RJ pun jangan seakan-akan bisa kita fasilitasi juga. Enggak, kita juga melihat gimana uraian fakta kejadian, kemudian fakta di luar itu kita pun harus melihat seperti itu. Oke, ada yang mau tambahkan Mbak Arda? Cukup ya. Mbak Niken di Ombo Asa adalah gini ya. Bapak dan Ibu jaksa minta tolong, ini saya ada pertanyaan. Kalau misal korban menolak berdamai tetapi keluarga atau tokoh masyarakat mendorong penyelesaian secara RJ, apakah kejaksaan tetap bisa memproses skema tersebut? Baik, apalagi kita melihat lingkup Kutai Barat dan Makamulu ya, Bung ya. Di mana di sini pun ada namanya sidang hukum adat bahasanya. Nah, kami biasanya melihat, misalnya saya jawab yang pertama dulu. Saya kabarkan dulu. Nah, di sini hukum adat kita sebagai pertimbangan kami, di mana apakah ini sudah diselesaikan di luar persidangan, misalnya di luar penuntutan atau penyidikan, di mana sudah ada kesepakatan damai tanpa melibatkan kami dari pihak APH, aparat penegak hukum. Nah, tapi jika melihat kasus yang diceritakan oleh ibu tadi, Mbak atau ibu tadi, bahwa dia tidak mau damai tapi dipaksa oleh tokoh masyarakat, tetangga, keluarga untuk damai coba. Nah, intimidasi ya. Intimidasi. Nah, nggak boleh. kita kembali lagi, RJ itu tidak boleh ada unsur paksaan atau intervensi dari pihak manapun kecuali hati nurani dari korban. Oke, saya maafkan. Misalnya tapi dengan syarat. Nah, itu Bung. Jadi dengan syarat, misalnya dengan syarat seperti apa? Ya, tuangkan syarat yang dimau oleh korban yang bisa dipenuhi oleh pelaku. Misalnya penganiayaan atau pencurian atau tindak pidana lain yang tidak lebih dari ancaman dari 5 tahun. Gimana misalnya kita bertetangga nih mencuri atau melakukan tindak pidana yang lain. Akhirnya karena dipaksa, ini masih saudara, ini masih ini, cobalah berdamai. Kita akan fasilitasi itu dulu, tapi ketika korban tidak mau, kita tidak bisa paksakan itu. Gitu. Kita kembali lagi gimana kita mewakili korban, jaksa itu mewakili korban, mewakili negara. Nah, kita harus gimana? Tidak ada pemaaf di situ. Sudah, kita lanjut di situ ke penuntutan. Gitu. Oke, dari kejaksaan atau penegak hukum pasti juga akan melihat dulu nih, ini sebenarnya ada intervensi, akan dipaksa atau enggak. Dipaksa atau enggak Ya, gitu ya. gitu. Oke. Karena RJ tidak ada paksaan, dari tulusan hati orang aja itu. Oke. Kalau kasus-kasus yang mungkin kayak pencurian lah, ya pencurian motor, uang atau apa, mungkin bagi korban bisa lah ya, kalau mau diganti bisa aja dimaafkan lah. Tapi kalau penganiayaan tadi mungkin
berhubungan dengan fisik, bahkan mungkin bisa saja terjadi sakit yang bisa saja dalam jangka waktu ke depan itu ada efeknya gitu ya. Dari pemeriksaan dokter dan sebagainya mungkin juga bisa dikatakan sakitnya ini ada efek yang bisa mengganggu kesehatan si korban itu. Ketika itu dikasuskan kemudian hukumannya juga nggak sampai 5 tahun, ya biasanya kan RJ lagi ya. Ya korban bisa nggak ketika sudah oke lah RJ lah, kalaupun nggak RJ juga nggak bisa menyelesaikan masalah juga karena si pelaku kan di penjara lah seperti itu ya. Sementara si korban juga tetap harus melanjutkan pengobatan dan sebagainya gitu ya. Intinya kalau RJ kan mungkin bisa nanti bisa mengganti si pelaku, bisa mengganti, bisa membiayai pengobatan dan sebagainya. Oke, anggaplah sudah RJ nih Bang Diki. Tapi di kemudian hari ada efek kesehatan yang mungkin mempengaruhi. Iya, mempengaruhi gitu. Mungkin dalam waktu beberapa tahun ke depan mungkin aman-aman itu ya. Tapi ketika kemudian hari nanti ada, bisa nggak itu nanti bisa dilanjut lagi gitu. Jadi dilanjut lagi apanya dulu nih? Ya penggantian ruginya, pertanggungjawabannya gitu. Jadi kita bisa kalau melihat seperti itu kita harus melibatkan ahli. Gimana namanya ahli medis, yaitu dokter, spesialis atau apa. Ya, mungkin dari efek misalnya penganiayaan atau pemukulan itu. Anggaplah penganiayaan lah. Tapi saat itu memang tidak ada akibatnya. Tapi di kemudian hari tadi seperti Bung bilang timbul efeknya pasca penganiayaan tersebut. Jadi misalnya kita tetap kita bukan ahli medis, jaksa bukan ahli medis, jaksa tidak punya keahlian untuk mengecek kesehatan seseorang. Kita pasti melihat ahli medis tersebut. Nanti kita terserah rekomendasi rekam medisnya seperti apa, apakah memang dapat disimpulkan dari hasil rekam medis itu memang akibat dari situ misalnya. Iya, misalnya akibat dari situ. Misalnya akibat dari situ. Maka bukti juga dari dokter. Ya, misalnya diakibatkan oleh, kalau visum biasanya kan diakibatkan luka, diakibatkan oleh benda tumpul atau dengan alat dan seperti itu. Nah, jika memang itu bisa dapat mempengaruhi kesehatan pasca kejadian, kita coba upayakan lagi di mana ternyata ini masih sakit nih. Mau enggak kamu bertanggung jawab lagi dalam hal untuk biaya pengobatannya lagi, karena mau enggak mau ini kita melakukan pendekatan dulu secara personal, secara ini gimana kita mau, karena ini sudah RJ kan Bung, makanya kita juga pendekatan dulu di mana coba ini korban sakit lagi, tolong jangan diabaikan, cepat ditanggapi, misalnya ini keluhan dari korban nih di situ. Nah, kan tetapi apakah dalam kesepakatan itu tadi dibilang apakah ada misalnya klausul atau pernyataan di mana jika nanti akibat dari luka mengakibatkan saya sakit untuk dapat dipertanggungjawabkan atau untuk dapat dilakukan pengobatan. Nah, itu pun harusnya disebutkan dalam klaim-klaim atau klausul-klausul dalam surat kesepakatan itu. Saat awal tadi? Iya, tapi kalau misalnya tidak ada, tergantung lagi itikat dari pelaku, mau nggak dia bertanggung jawab terhadap korban. Ya masalahnya kalau sudah terlanjur tidak ada kesepakatan yang secara detail tadi, gitu ya. Mungkin si korban lupa untuk memikirkan dampak kedepannya, takutnya ada nih. Kalau itu sudah terlanjur lupa dan ini sudah terjadi, sudah lewat beberapa tahun, anggap setahun 2 tahun lah gitu ya. Itu bagaimana si korban untuk melapor, apakah ke kepolisian lagi atau gimana itu? Mungkin kan di tiap tahapan tadi Bung, misalnya tadi kami di selaku jaksa, kemudian di penyidik atau di hakim nanti, kita coba pastikan gimana sih saya harus bertanggung jawab gitu, saya harus kemana. Nah, paling enggak sebelum setiap tahapan kan ada komunikasi dengan penyidik, dengan jaksa, dengan hakim. Berkomunikasi aja dengan begitu. Misalnya kalau korban punya kontaknya polisi, ya kontaklah polisi. Kan biasa gitu. Kalau dengan jaksa, kontaklah jaksanya. Yang bersangkutan dengan hakim, kontaklah hakim yang bersangkutan. Biasanya pun kalau hakim memang susah ditemuin bahasanya. Karena kan ada mau konflik kepentingan di situ. Kami pun sama. Nah, biasanya ya seperti itu. Di mana korban mengadu, Pak kemarin saya ini ternyata efeknya di badan saya. Ya paling enggak biar nanti si penyidik memfasilitasi, jaksa memfasilitasi untuk pertemuan itu tadi, untuk
gimana ceritanya ini ternyata ada efek di situ ya pasca kejadian Tapi bahasanya. ada kepastian hukum yang bisa memberikan keadilan kepada si korban tadi gitu, yang walaupun mungkin sudah restoratif justice ya, sudah RJ, sudah sembuh juga, awal-awal tadi sudah ada penggantian rugi juga, ada permohonan maaf dan sebagainya. Tapi ternyata ada dampaknya lagi gitu. Ada kepastian hukumnya nanti bisa dilanjut lagi, misalnya untuk dari sisi hukum memberikan inilah apa istilahnya saran lah kepada si Oke. korban si Kalau pelaku proses tadi. kalau saya tanggapi kalau proses hukum kalau setelah selesai perkara keluar aja ya sudah selesai. Selesai ya. Nah, kembali lagi Bung, Itikat itikat aja, baik. itikat ya. Mau nggak Oke. pelaku untuk bahasanya untuk masih peduli dengan korban Ya. gitu aja sih. Oke. Kalau pemandangan saya masih sampai situ. Berarti itikat aja ya. Ya. Cuman kalau nggak ada itikat ya berarti si korban tadi menerima. Makanya dengan syarat itu tadi, misalnya sudah ada ganti rugi, biaya pengobatan, biaya dia selama di rumah. Memang Nah, sudah kan dapat itu. pasti kan banyak alibi dari pelaku. Misalnya sisi pelaku juga bilang, loh saya sudah kasih. Saya sudah kasih. Nah, misalkan begitu, pasti keberatan, masa minta lagi. Iya. Jangan sampai pelaku pun punya stigma pemikiran, wah ini merasa ya namanya nih. Makanya untuk daripada jadi omongan yang pemerasan dan seterusnya, dalam hal untuk kesehatan kan kita nggak tahu. Makanya kita libatkan ahli Dokter. medis. Ya, itu. Entah nanti tindak lanjut seperti apa, ya kita sebagai memfasilitasi aja, tidak lebih daripada itu. Kita tidak boleh masuk ke lebih jauh. Karena kita punya batasan di mana sikap kita cuma sampai sini dan cukup itu. Ya karena penyelesaian RJ kan sudah selesai. Ya, Katanya gitu sudah ya. kita Jadi, upayakan. upaya dari kejaksaan, anggaplah dari kejaksaan hanya memberikan Fasilitator aja. fasilitator ya untuk ya silakanlah itikat baik. Ibaratnya gitulah ya, itikat dari mantan pelaku ini gimana lah silakan. Gitu. Oke baik, terima kasih Bung Diki dan Siap. Mbak Arda. Ini sudah waktunya sudah pukul 9:53 ya. mau sudah selesai. hampir habis ya. Mungkin closing statement dari Mbak Arda, ada nggak nih closing statement? Closing statement. Dari Pak Diki aja. Ya. Silakan Bung Diki. Baik, closing statement dari kami dalam program Jaksa Menyapa ini, RJ atau keadilan restoratif tidak sebagai alat untuk mencapai sesuatu. RJ ini sebagai bentuk di mana pemerintah memfasilitasi mulai undang-undang KUHAP yang baru untuk gimana kita mendamaikan dalam keadaan semula antara pelaku dan korban demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan norma yang nilai positif di masyarakat akan seperti awal atau semula. Itu tujuan RJ. Iya. Dan hati-hati RJ ini jangan disalahgunakan. Ya, betul. Karena nanti ada intervensi bisa malah kena lagi ya. Malah kena lagi dan kena lagi. orang intervensi pun bisa ikut terkena. Kena lagi. Turut serta namanya. Iya, jangan sampai juga berimbas pada pemerasan. Betul. Karena nanti bisa kena juga ya. Bisa kena juga. Oke. Baik, terima kasih Bung Diki. Terima Pak- kasih Bung Eri, Pak terima kasih Arda Eri juga. Sendawar. Oke. Baik pendengar, sampai di sini kami hadirkan dialog interaktif Jaksa Menyapa hari Rabu 13 Mei 2024. Sampai jumpa lagi pendengar di dialog interaktif Jaksa Menyapa di kesempatan lain. Selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dialog interaktif Kutai Barat Menyapa.